Lalu bagaimana dengan kondisi di Aceh Tamiang? Wanasari, bisa diceritakan bagaimana kondisi para korban terdampak di pengungsian saat ini? Ya, Rendra dan pemirsa, tidak banyak hal yang bisa dilakukan bagi para pengungsi yang menjadi korban bencana khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang ini selain melalui hari-hari mereka dengan bertahan hidup begitu dan mengandalkan segala sesuatunya untuk mereka bisa bertahan hidup di posko pengungsian, persisnya di tempat kami mengabarkan, yaitu di Jembatan Kuala Simpang. Di sini warga yang kami amati mereka hanya tidak banyak hal yang bisa mereka lakukan begitu, dan ada beberapa warga yang memilih untuk memasak barangkali untuk membangkitkan selera masak ataupun makan bagi anak-anak mereka, karena di sini juga sebenarnya ada posko untuk dapur umum, tetapi kami melihat ada beberapa warga yang memilih untuk masak begitu dengan menu yang apa adanya, meskipun di posko dapur umum ini juga berbagai menu juga sudah disiapkan oleh petugas, dan di sini belum diketahui sampai kapan mereka bisa tinggal di pengungsian. Diharapkan pemerintah segera memberikan hunian sementara agar mereka bisa memulai hidup barunya, walaupun secara ekonomi mereka saat ini sudah kehilangan harta bendanya. Saya coba ngobrol dulu dengan ibu rumah tangga yang ada di sini, dengan Ibu Liza. Bu Liza, kenapa memilih untuk masak, Bu? Masak sendiri daripada mengambil menu dari dapur umum? Karena saya punya anak kecil kan, di sana kan makanannya cuma mie dengan telur, kan nggak sehat bagi anak-anak. Jadi lebih bagus masak sendiri. Ya walaupun sayurnya kayak gini, yang penting ada makanan sayur gitu. Kira-kira untuk mendapatkan bahan makanan ini sampai saat ini susah nggak dengan kondisi bencana seperti ini? Sulit, harganya pun lebih agak mahal daripada yang biasanya. Boleh cerita sedikit kalau kondisi rumah saat bencana bagaimana, Bu? Masa bencana gimana kondisi rumahnya? Masih inilah, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Tersisa pun udah nggak ada, semuanya udah pada hanyut. Apapun udah nggak ada, semua pada beli sendirilah, gitu. Gimana harapan Ibu boleh disampaikan? Ya semoga ada yang ngasih bantuan, kalau yang paling penting bantuan rumah lah ya kan, biar kami bisa nggak di jalan lagi, itu aja sih. Ini kan ada anak kecil ya, ada 2 orang ya kalau nggak salah saya lihat. Ini gimana sejauh ini kondisi kesehatan mereka? Kalau yang bayi memang lagi demam juga kan. Ya kondisinya gitu lah, aku juga nggak bisa dibilang juga ya kan. Lagi demam, batuk, pilek. Kan tadi malam hujan ya, dan sampai pagi tadi juga hujan ringan di kota Kuala Simpang ini. Ini aman nggak di tenda ini, atau kena tempias hujan nggak sih di sini? Ngerembes, bawahnya ngerembes, itu tilam-tilam pada basah, masuk juga air dari lubang-lubang ini kan. Bu Liza, terima kasih atas waktunya. Nah pemirsa, Ibu Liza ini adalah satu dari beberapa ibu rumah tangga yang kami lihat juga sedang memasak untuk anak-anak mereka, khususnya mereka yang punya anak kecil. Seperti di sisi kiri saya ini juga ada tiga orang anak juga yang ibunya memasakkan menu. Mungkin ini bisa membangkitkan selera ataupun memperbaiki gizi anak-anak mereka, karena tidak mungkin setiap hari mereka harus mengkonsumsi mie instan ataupun hanya telur saja, dan ini harapannya juga menjadi atensi bagi pemerintah agar kesehatan anak-anak di Kabupaten Aceh Tamiang ini pulih begitu pasca dilanda gempa, Rendra. Maksud kami dilanda banjir bandang, Rendra. Baik. Terima kasih Wanasari, informasi langsung dari Aceh Tamiang. Sebelumnya juga ada Faisal Rinaldi dari PD Jaya. Selamat bertugas kembali.